Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah. Saya dari SMA Negeri 1 Meranmulia. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Kali ini saya ditugaskan untuk melaksanakan modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Mari saksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hari ini kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang guru hari ini. Kemudian selawat kepada Rasulullah SAW beserta sahabat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu pada hari ini untuk mengikuti kegiatan, bagian dari kegiatan kami yaitu diseminasi budaya positif. Nah, diseminasi budaya positif ini adalah bagian dari aksi nyata kami calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Aceh Utara, yaitu di modul 1.4. Nah, perkenalkan, nama saya Nur Hamidah SPD. Saya dari SMA 1 Meranmulia. Kemudian merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Aceh Utara. Pada hari ini izinkan saya sejenak untuk memberikan istilahnya berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya mengenai budaya positif, terutama yang akan kita terapkan bersama di sekolah kita. Nah, sebelumnya saya ingin teman-teman melakukan semacam ice breaking dulu ya, biar tidak terlalu tegang ya. Nah, saya minta teman-teman untuk sesama atau berpasangan untuk melihat satu sama lain dan saling senyum selama 30 detik ya. Silakan bertatap-tatapan, jangan lihat bibirnya ya, lihat matanya ya, fokus ke matanya. Sudah 30 detik belum? Ya, belum. Silakan Bu, saling bertatap-tatapan ya. Tatapan melihat wajahnya. Sudah ketawa? Kalau sudah ketawa berarti artinya senyumnya sudah berhasil ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Jadi dalam mengikuti pembelajaran mungkin nanti ibu-ibu juga bisa ya mencobanya pada anak-anak supaya kita memberikan pembelajaran itu ke anak-anak itu harus siap dulu ya, harus semangat dulu baru kita melaksanakan pembelajaran. Nah, kemudian sebelum saya menyampaikan disiplin positif, mengenai disiplin positif, kita ingin membuat kesepakatan forum diseminasi dulu. Nah, yang pertama mungkin akan saya contohkan ya dulu ya, biar ibu-ibu tidak bingung. Yang pertama adalah menghargai siapapun yang berbicara atau mendengarkan siapapun yang mengungkapkan pendapat. Nah, mungkin dari ibu-ibu nih ya, ada tambahannya lagi nggak untuk kesepakatan forum kita? Ada lagi? Itu contohnya. Menjaga kebersihan boleh ya. Kemudian apa lagi? Tepat waktu bagus. Kemudian bisa ya. Disiplin waktu ya. Kemudian ada tambahan lagi? Cukup. Berarti kalau cukup kita kesepakatan tadi ya, harap selama kegiatan kita sepakati bersama. Nah, kemudian
Ini yang menjadi aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Nah, sebelumnya teman-teman di sini, apakah ada yang tahu apa itu budaya positif? Bisa mengungkapkan pendapatnya, silakan. Tentang budaya positif, yang teman-teman tahu apa itu budaya positif? Kebiasaan positif. Kebiasaan positif, boleh. Ada lagi? Selain kebudayaan positif, bisa ada lagi dari ibu-ibu? Kebiasaan positif ya yang dilakukan di sekolah misalnya ya, atau di kelas, di luar kelas. Ada lagi? Ada tambahan ibu-ibu? Nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas. Boleh. Namanya ya. Terima kasih, nama saya Yusti Fajar. Budaya positif menurut saya adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Yusti, sangat bagus, sangat lengkap juga jawabannya. Ada lagi? Silakan Bu. Budaya positif ya, berarti kalau menurut saya itu bersikap menumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati, jujur, mungkin juga termasuk ke dalam budaya positif menurut saya Ibu. Terima kasih. Terima kasih ya Bu, lebih ke contohnya ya. Tadi sudah dijelaskan sangat jelas oleh teman kita bahwa budaya positif adalah nilai-nilai yang ada pada murid atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehingga kebiasaan itu membawa dampak positif bagi kita. Nah, kemudian sebagai seorang guru yang baik ya, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan juga budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Jadi untuk menjalankan budaya positif di sekolah tentunya kita guru harus setidaknya memiliki 6 konsep yang ada di depan ya. Yang pertama, guru harus bisa menerapkan disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi, mengetahui motivasi perilaku manusia. Kemudian juga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Dan kelima, posisi kontrol restitusi. Dan keenam adalah segitiga restitusi. Inilah yang akan kita bicarakan pada hari ini atau yang akan saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Nah, ini mengenai disiplin positif ya. Nah, ini salah satunya disiplin positif. Mungkin yang pernah kita laksanakan sama-sama di hari Jumat ini juga bagian daripada disiplin positif, yaitu suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang digarisbawahi di sini adalah anak-anak itu bertanggung jawab. Ketika anak-anak itu sudah bertanggung jawab kepada dirinya, kemudian menyadari apa nilai-nilai yang ada pada dirinya, itu sudah anak-anak tersebut sudah bisa menumbuhkan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dalam melaksanakan tindakan. Jadi apapun tindakan yang dilaksanakan oleh anak-anak kita di sekolah, murid di sekolah, mereka sudah bisa mengontrol dirinya. Ya, jadi sudah timbul namanya disiplin positif. Nah, salah satunya juga bisa saat kegiatan pada pagi hari ya, sebelum masuk sekolah misalnya salam juga merupakan bagian dari disiplin positif. Jadi sehingga dari disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan dari paksaan, pujian atau hukuman. Jadi ketika anak-anak itu melakukan sesuatu kegiatan di sekolah ya, tidak kita paksa-paksa lagi untuk berbuat kebajikan, tidak kita paksa lagi mereka untuk salam pada pagi hari, membudayakan 5S misalnya, dan mereka tidak mengharapkan pujian dan juga datang ke sekolah
tepat waktu bukan karena dihukum. Nah, ketika hal itu sudah ada pada murid, barulah murid tersebut tumbuh ya disiplin positif. Nah, dalam menjalankan disiplin positif ini sebenarnya apa sih indikatornya anak-anak ini sudah menjalankan disiplin positif? Bagaimana kita menilainya? Nah, kita bisa menilainya dari nilai-nilai kebajikan ya. Memang dari berbagai referensi nilai kebajikan itu sangatlah banyak. Nah, yang akan kita terapkan di sekolah lebih ke yang ini ya, yang 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ketika seseorang itu beriman, insya Allah pasti akhlaknya sudah bagus, kemudian disiplin positif itu juga sudah tumbuh. Kemudian kita mengharapkan anak-anak kita juga harus tumbuh rasa mandiri. Anak-anak sudah bisa mengerjakan tugasnya sendiri, bisa mengembangkan dirinya sendiri, kemudian juga berkebinekaan global. Nah, dalam berkebinekaan global ini, anak-anak sudah bisa menghargai temannya yang berbeda ekonominya, kemudian juga yang berbeda kebudayaan ataupun berbeda keyakinan ya. Kemudian ada bergotong royong. Nah, bergotong royong ini di sekolah kita sudah tumbuh, mungkin lebih kita optimalkan lagi. Kemudian kreatif ini sangat diperlukan, tidak hanya bagi guru, dan juga bagi siswa. Dan yang terakhir bernalar kritis. Jadi siswa mampu menganalisis persoalan-persoalan permasalahan yang ada di lingkungan ya, atau di saat kita memberikan soal. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, supaya nilai-nilai tadi tumbuh, ya pasti ada namanya motivasi. Nah, apa sih yang motivasi perilaku manusia? Misalnya seperti Bapak Ibu hari ini atau Ibu-ibu hari ini ya, sudah datang kemari. Kira-kira motivasinya apa? Bisa saya dengarkan dari Ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bu. Motivasi saya ikut serta hari ini karena saya ingin sekali mengetahui tentang bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di sekolah kita, sehingga budaya positif ini nantinya terus berkelanjutan ya, tidak hanya putus di jalan setelah kita terapkan teori tapi aksinya tidak ada. Itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penambahan lagi? Motivasi untuk mengikuti acara hari ini sudah lengkap ya dari Ibu Rosmi. Artinya Ibu Rosmi mengikuti kegiatan hari ini memang betul-betul keinginan untuk menambah pengetahuan. Betul seperti itu, Bu ya? Nah, jadi motivasinya dari Ibu Rosmi itu menambah ilmu pengetahuan. Nah, kalau dari yang kami pelajari di guru penggerak, itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, kenapa manusia itu melakukan sesuatu? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa misalnya tidak datang terlambat, mau mengerjakan PR karena memang takut dihukum oleh guru. Jadi saya rasa dari guru-guru hari ini yang sudah mengikuti kegiatan kita, jangan ada lagi misalnya kalau bisa anak-anak itu mengerjakan tugas bukan karena dihukum ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi seseorang sehingga mereka mau misalnya mendapatkan juara 1 misalnya, menang lomba misalnya, atau mau melakukan kebajikan-bajikan sekolah karena memang untuk mendapat penghargaan. Yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini mungkin lebih ke jawaban Bu Rosmi tadi ya. Kalau Bu Rosmi tadi mengikuti acara hari ini memang ingin mengembangkan diri, menambah pengetahuan, pasti masuk ke yang ketiga, menjadi orang yang inginkan, atau ketika kita melakukan sesuatu karena keinginan kita sendiri, itu sama juga kita menghargai diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan motivasi dari anak-anak sehingga dia tanpa paksaan,
sehingga dia tidak mengharapkan juga imbalan. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan ya melalui keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tidak hanya keyakinan kelas, saya rasa di sekolah juga harus ada keyakinan sekolah ya. Nah, untuk hari ini kita lebih fokus ke keyakinan kelas. Nah, ini menurut keyakinan kelas di sini adalah guru harus berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi untuk mewujudkan perilaku tadi supaya anak-anak tidak terpaksa melalui keyakinan kelas, sebelum kita menempelkan atau membuat keyakinan kelas itu harus berdasarkan persetujuan antara guru dan murid. Nah, selama ini jangan sampai kita beli keyakinan kelas online gitu ya. Jadi kalau kita beli kelas keyakinan online itu yang sepakati siapa? Jadi tidak ada kesepakatan. Kita hanya beli aja peraturan, keyakinan, tapi bukan hasil kesepakatan bersama. Jadi antara murid dan guru itu harus sepakati dulu keyakinan seperti apa atau konsekuensi seperti apa yang akan dijalankan nantinya di kelas. Nah, kemudian juga keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di sekolah. Dalam membuat keyakinan sekolah, kita tidak harus ribet-ribet ibu-ibu ya. Boleh dengan kata-kata yang singkat, boleh dengan kata-kata yang mudah dipahami sehingga keyakinan kelas itu memang mudah terhafal sendiri oleh siswa. Nah, ini salah satunya contoh keyakinan kelas yang bagus ya. Jadi ketika kita buat keyakinan misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, boleh kita ganti misalnya menjaga lingkungan sekolah. Nah, jadi kata-kata tidaknya itu kita hilangkan. Nah, kemudian juga ada taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menghormati guru ya dan orang tua, menghargai teman. Jadi ketika kita membuat, kalau sebelumnya Bapak Ibu menuliskan misalnya tidak mencaci maki, nah, boleh dirubah menjadi saling menghargai. Kemudian ada juga menjadi murid yang disiplin dan tanggung jawab. Nah, kalau sebelumnya misalnya menuliskan tidak boleh terlambat masuk kelas, nah bisa digantikan dengan lebih disiplin. Nah, ini boleh ini ada yang versi pertama dan ada juga versi yang kedua. Yang kedua ini boleh juga seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Kemudian juga boleh selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Nah, ini semuanya contoh-contoh keyakinan kelas. Nanti silakan ibu-ibu bagi yang belum membuat keyakinan kelas itu silakan nanti diajak ya muridnya di kelas untuk membuat keyakinan kelas. Nggak usah memakai kata-kata yang terlalu ribet, pakailah kata-kata yang mudah dipahami, yang mudah diingat, yang singkat, ya, tapi bermakna sehingga mereka dengan sendirinya itu menjalankan apa yang mereka sepakati. Nah, kemudian kita masuk ke ice breaking ya. Saya punya ice breaking ya ibu-ibu ya. Saya punya ice breaking. Itu kalau saya claps ya, ada kata claps, kemudian ada kata-kata boom dan pen. Ketika saya bilang claps, ibu-ibu tepuk tangan ya. Kalau bisa bilang claps 2 kali, berarti 2 kali tepuk tangan. Kemudian boom, boom itu silakan dipukul mejanya. Yang ketiga pen, apa ibu mencari pulpen? Ya, sudah ada pulpen belum di depannya semuanya? Kalau tidak dicari dulu. Ya, sudah siap? Kita ice breaking dulu ya biar nggak tegang ya. Ya ulang lagi, boleh ya. Yang penting di apa kita senang-senang lah hari ini ya. Kalau clap berarti tepuk tangan ya. Kalau clap 3 kali ya. Kemudian boom, boom berarti sekali. Kalau boom boom 2 kali, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pen. Langsung angkat pulpennya. Ya, oke, siap?
Nah, claps sekali ya, claps, boom, pen. Kita ulang ya, agak dipercepat ya. Claps, boom, boom, claps, claps, boom, claps, pen. Oke, ada yang cepat, ada yang lama. Terima kasih tepuk tangan ya semuanya, sudah semangat lagi. Kalau sudah semangat lagi kita lanjut lagi ya. Ini nanti bisa Bapak Ibu terapkan di anak-anak juga ya, boleh dicoba. Mungkin lebih seru lagi ya kalau dia sama anak-anak karena memang forumnya lebih banyak. Kemudian kita lanjut dengan kebutuhan dasar manusia. Ketika seseorang melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya, pasti ada alasannya ya. Nah, kita melihat pernyataan berikut. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan kelas tadi ya, atau melanggar peraturan hal itu, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi dasar kebutuhan manusia. Jadi setiap manusia ini mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ketika seseorang itu melanggar, berarti ada satu atau beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi, sehingga seseorang itu melakukan suatu kesalahan ya. Nah, apa aja yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, manusia itu butuh bertahan hidup. Apa contohnya bertahan hidup? Misalnya perlu makan, perlu minum, itu namanya bertahan hidup. Kemudian manusia itu butuh namanya kasih sayang dan rasa terima. Jadi seorang itu misalnya di kelas, mungkin Bapak Ibu udah melihat anak-anaknya yang misalnya apa? Butuh perhatian ya. Nah, itu harus kita seorang guru harus bisa memenuhi kebutuhannya ya. Harus melihat bahwa anak ini harus lebih diperhatikan. Oh, anak ini rupanya bandel karena memang kurang perhatian di rumah. Kemudian juga ada penguasaan ya. Ini lebih menunjukkan kehebatannya ya. Kemudian ada kebebasan. Setiap manusia itu butuh namanya hiburan ya, kebebasan misalnya ya. Kemudian juga kesenangan, ini kebutuhan dasar dari manusia. Nah, kemudian kita lihat ada studi kasus yang memang sudah saya lakukan ya, dan saya temui juga saya lakukan mencari permasalahannya apa ya, mencari langkah-langkah dari masalahnya, yaitu tentang seorang murid dari kelas 3 IPA 1 itu bernama Intan, dilaporkan oleh ketua kelasnya bahwa Intan tidak mengikuti piket harian bersama temannya. Intan juga jarang membantu temannya untuk mengambil atau meminjamkan buku di perpustakaan saat menjadi petugas piket harian. Nah, berdasarkan kasus tersebut, kira-kira dari ibu-ibu ini apa kira yang menjadi alasan si Intan tidak melakukan piket? Terlambat datang ke sekolah. Ada lagi misalnya? Mungkin dia bosan piket terus menerus ya. Jadi Bu. Nah, bagus ya dari ibu-ibu. Berarti memang saya kira juga dari ibu juga ada menemui ya di kelas lainnya. Kira ketika dia bosan, kebutuhan apa yang memang harus dipenuhi dari siswa tersebut? Ketika dia bosan. Kebebasan, dia ingin bebas ya, jangan ada piket-piket ya. Kemudian kalau terlambat kira-kira? Tadi kan terlambat ya, kalau dari Bu Sawiyah bosan, berarti ada kebutuhan dia pengen bebas ya. Jadi di bagian kebebasannya, kebutuhannya yang belum terpenuhi. Kalau dia terlambat misalnya, kebutuhan dari segi apa yang belum terpenuhi? Selalu begadang, pengen kebutuhannya apa ya? Kendaraan mungkin. Ada kendaraan misalnya ya, jemput mengantarkan adiknya dulu ya. Jadi ketika murid tersebut terlambat, itu berarti ibu-ibu di sini jangan langsung menjudge anak-anak itu kamu salah kalau apa. Jadi kita harus mencari dulu kenapa dia melakukan kesalahan. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari diri anak.
Nah, kemudian ada posisi kontrol restitusi. Dalam menangani sebuah kasus, kita sebagai seorang guru ini seperti saya bilang tadi ya, tidak boleh langsung menjudge kalau anak-anak ini salah. Anak ini harus ketika dia terlambat langsung kita kasih sapu, kita suruh nyapu sekeliling lapangan misalnya ya, suruh keliling lapangan, suruh nyapu misalnya, tanpa kita mengetahui apa kebutuhan apa yang masih kurang. Nah, sehingga dalam pendidikan guru penggerak ini diperkenalkan ada 5 posisi kontrol restitusi yang harus diketahui oleh guru. Yang pertama adalah guru ini ada yang tipikal guru ini sebagai penghukum. Seperti saya bilang tadi, ketika siswa terlambat langsung kasih sapu, suruh nyapu tanpa mengetahui apa kebutuhan dasar dia yang terpenuhi. Yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Gara-gara kamu saya dimarahin kepala sekolah. Gara-gara kamu nama ibu jadi tercoreng. Nah, jadi kita membuat anak itu merasa bersalah. Nah, itu ada yang tipikal seperti itu. Kemudian kita jadikan siswa sebagai teman. Nah, ayolah nak, bantulah ibu. Kalau enggak ibu enggak ini enggak itu. Jadi kita meminta belas kasihan kepada anak ya. Kemudian juga sebagai pemantau. Kalau pemantau ini kita lebih mencatat ya, mencatat ini apa yang sudah dilanggar, jadi lebih ke memantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini guru membimbing ya ketika anak-anak itu berbuat kesalahan. Guru mencari tahu apa sih kesalahan dari murid tersebut. Nah, kemudian juga mencari alasannya dan lain sebagainya. Jadi lebih ke membimbing ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol ya. Di sini ada 5 posisi kontrol yang tadi saya jelaskan ya. Kalau ada yang guru berbuat, ada motivasinya misalnya. Jadi di 5 posisi kontrol ini ada identitas gagal, ada identitas berhasil, dan identitas sukses. Nah, contohnya salah satunya itu ketika guru berbuat menghardik, menunjuk atau menyakiti anak, ya itu namanya guru menghukum ya. Kemudian kalau guru pembuat merasa salah itu misalnya sampai siswa itu menyatakan maafkan saya bu. Jadi ketika siswa mengatakan seperti itu, maafkan saya, berarti kita seorang guru sudah membuat siswa itu merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, yaitu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas ya. Kita bilang ke anak-anak, ayolah lakukan demi ibu. Nah itu tidak boleh ya ibu ya. Kemudian ada memantau ya apa peraturannya di sekolah kita. Jadi kita lebih banyak bertanya kayak orang interogasi kayak polisi, apa peraturannya, apa yang sudah kamu langgar. Jadi lebih banyak bertanya. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi kalau yang manajer ini kita lebih mengajukan pertanyaan yang membuat anak-anak ini tidak merasa bersalah lagi ya. Kita menguatkan pribadi dia. Nah, dari 5 kontrol tadi ya, kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Ada yang manajer. Bisa diberikan alasannya kenapa memilih manajer? Ya, silahkan. Saya lebih memilih posisi kontrol sebagai manajer Bu ya. Karena menurut saya ketika anak itu berbuat sebuah kesalahan seperti yang kita bilang tadi, ada hal-hal yang belum terpenuhi yang memang mereka itu sampai melakukan kesalahan itu. Sebaiknya ya memang kita mengambil posisi sebagai manajer itu dengan bertanya kepada mereka sebenarnya apa latar belakang sehingga mereka misalnya sering terlambat. Mungkin saja mereka terlambat turun dari ini, mereka kan tinggal di daerah, ada yang tinggal di daerah di pesantren. Bisa saja mungkin terlambat karena di daerah itu keluar ngajinya pagi itu bisa sampai jam 7. Nah, hal-hal seperti itu kalau memang tidak kita tanyakan ya kita tidak akan tahu apa permasalahan mereka. Mungkin itu saja dari saya Bu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih ya, sangat lengkap jawabannya.
Saya kira sudah jelas ya dari jawaban Bu Rosni bahwa seorang guru itu dari kelima tadi harus memilih manajer ya. Kita seorang guru itu harus posisinya membimbing. Kemudian sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusi. Jadi solusinya kalau selama ini, oh kamu salah, solusinya dari guru. Nah, untuk sekarang atau ke depan, ibu-ibu yang sudah mengikuti diseminasi hari ini, ibu-ibu usahakan kira-kira permasalahannya itu untuk solusi itu dari anak-anak ya, dengan pertanyaan-pertanyaan nanti. Kemudian selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, untuk menemukan solusi dari permasalahan tadi, ibu-ibu bisa menggunakan namanya segitiga restitusi. Nah, ini ada videonya mengenai segitiga restitusi yang telah saya jalankan dan yang pernah saya praktekkan. Kemudian ini ya tahapannya dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, guru harus menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi kita dalam tahap menstabilkan identitas, kita harus bisa menenangkan anak-anak. Kadang-kadang ketika ada permasalahan, anak-anak itu kan emosi, misalnya habis bertengkar hebat dengan temannya ya. Ketika kita mencarikan solusi, kita harus buat dia tenang dulu. Kemudian kita jangan terlalu membuat anak ini seperti tersangka yang paling besar lah istilahnya. Kemudian kita harus meyakinkan ke anak-anak bahwa berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Setiap manusia ini pasti punya kesalahan ya. Jadi tidak ada yang sempurna dalam menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, karena kita di sini juga bukan polisi ya, kita guru, sekali lagi pendidik ya. Kalau mencari benar salah itu lebih ke polisi nanti ya. Kemudian ada yang validasi tindakan yang salah. Di sini setelah kita menenangkan anak-anak, kita setelah menjadikan anak ini yang motivasinya yang gagal sehingga kita merubah motivasinya menjadi seorang yang sukses. Kemudian kita validasi ya, berdasarkan apa? Prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta dan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Jadi kita validasi di sini, kenapa kamu membuat salah misalnya. Kita tanyakan ke anak-anak, kita berikan kesempatan mereka untuk menjelaskan. Nah, kita tanyakan ya, apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, jadi bisa diperbaiki nanti. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu butuh tanpa harus memukul ya. Jadi disinilah kita validasi tindakan anak-anak ya, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian setelah kita tahu alasannya, nah di sini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di sini kita menggali, bisa menanyakan ya ke depan dia mau apa. Jadi sehingga jawabannya dari dia sendiri, sehingga nilai intrinsik motivasi untuk memperbaiki diri itu bukan dari kita, lebih ke murid sendiri. Kalaupun nanti solusinya ada tercipta, itu dari murid bukan dari kita. Inilah tugas guru untuk memunculkan motivasi intrinsik. Nah, di sini nanti apa nilai yang kita percaya di sekolah kita tanyakan. Kita punya keyakinan kelas ya, masih ingat dengan keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang perlu kita sepakati dulu di kelas. Nah, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah, di sini nanti kita kuatkan lagi keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat bersama ya, supaya murid muncul namanya motivasi intrinsik.
Dari penjelasan saya mengenai disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi yang sudah saya jelaskan. Mungkin ada ibu yang mau bertanya, silahkan. Silahkan Bu Salim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan Ibu tadi saya sangat menarik ya. Namun di sini saya punya satu pertanyaan yaitu tentang posisi kontrol tadi Bu ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara meningkatkan anak dengan menggunakan posisi manajer padahal kita belum mengenal anak-anak tersebut. Nah, jadi kita kan pingin posisi kita sebagai manajer, sementara anaknya belum kita ketahui. Maksudnya contoh ya misalnya anak kelas 1. Nah, ketika anak-anak itu membuat kesalahan, kitanya sebagai guru pingin menjadi posisinya posisi manajer. Nah, jadi bagaimana caranya? Terima kasih. Terima kasih Bu Salim. Ada lagi biar sekalian Bu saya tanggapi. Silakan Bu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nur Hamidah. Jadi setelah saya mendengar dari paparan Ibu dan sangat menarik, kemudian saya di sini ingin menanyakan satu pertanyaan tentang kesadaran diri pada muridnya. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran diri pada murid dalam menerapkan keyakinan kelas secara bersama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ingin menanggapi ya sekaligus pertanyaan dari Ibu Yulia dan Ibu Salia bahwa supaya anak-anak ini tumbuh rasa istilahnya kesadaran untuk melaksanakan keyakinan kelas seperti saya jelaskan tadi. Dari awal memang kita ajak anak-anak tersebut untuk membuat keyakinan kelas bersama. Jangan kita beli keyakinan kelas online gitu ya, kalau itu tidak bersama ya. Kita sepakati nanti apa yang menjadi keyakinan kelas yang diterapkan dan juga konsekuensinya. Jadi intinya ya kita ajak anak-anak itu sama-sama membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Sabiah, bagaimana seorang guru itu menerapkan posisi kontrol padahal kita belum mengenali anak tersebut. Nah inilah kelebihan dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini berlaku untuk semua, ya artinya mau kita pemula atau bukan pemula juga kita bisa menerapkan. Sama seperti orang yang sales ya. Padahal sales tidak pernah mengenali kita, tapi bisa menawarkan barang, bahkan kita bisa membelinya. Nah, sales juga melakukan segitiga restitusi, ya, mulai identitas kita, kemudian melakukan tindakan dan meyakinkan kita sehingga kita beli barangnya. Nah, jadi tidak ada masalahnya, kalaupun kita baru mengenali anak, kita masih bisa dan tetap ya bisa melaksanakan segitiga restitusi ini, karena sudah dirancang. Segitiga restitusi ini bisa dilaksanakan untuk semua, ya. Yang penting diikuti saja langkah-langkahnya, mulai dari menstabilkan identitas, ya, kemudian validasi tindakan yang salah dan meyakinkan keyakinan ya, apa yang terakhir tadi, keyakinan siswa ya mengenai peraturan atau keyakinan kelas. Nah, terima kasih semuanya untuk teman-teman yang sudah berhadir pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kesilapan, itu semuanya dari saya, kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan ada pada diri saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Intan. Apa kabar hari ini Intan? Alhamdulillah saya baik-baik saja Bu. Sebelumnya apakah Intan sudah tahu kenapa Ibu panggil Intan kembali? Tidak tahu Bu. Begini Intan, ada ketua kelas kemarin melaporkan ke Ibu bahwa Intan tidak melaksanakan pikir bersama.
Ya, Bu. Apakah laporan dari ketua itu benar? Benar, Bu. Begini Intan ya, setiap manusia itu pasti punya kesalahan, termasuk juga dengan ibu. Hal itu wajar-wajar saja, dan segala tindakan yang dilakukan pasti ada alasan. Ya, Bu. Begitu juga dengan Intan, pasti Intan punya alasan mengapa Intan melakukan hal tersebut. Saya sering terlambat datang ke sekolah, makanya saya tidak sempat piket. Saat saya tiba di kelas, ruangan sudah bersih dan tertata dengan rapi oleh teman saya, sehingga saya tidak piket lagi. Nah, kenapa Intan datang terlambat ke sekolah? Sebelum saya ke sekolah, saya mengantar adik saya dulu ke sekolah. Kalau begitu, Intan berangkat dari rumah harus lebih cepat supaya sampai di sekolah itu lebih awal dan Intan bisa ikut tiket bersama teman. Ya, Bu. Jadi keesokan harinya Intan tidak dulu bersama tiket. Kemudian tiket itu Intan tidak hanya menyapu, tidak hanya menata kelas, tapi juga Intan bisa membantu teman mengembalikan buku atau mengambil buku di perpustakaan. Baik, Bu. Ketika Intan melakukan hal tersebut, menurut Intan itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak, Bu, karena saya tidak bertanggung jawab dengan tugas yang Ibu berikan kepada saya. Sebelumnya apakah Intan sadar bahwa Intan sudah melakukan sebuah kesalahan? Sudah, Bu, saya minta maaf. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Berarti Intan sudah sadar ya apa yang sudah Intan lakukan bahwa itu merupakan sebuah kesalahan. Nah, di awal tahun ajaran baru kita sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira Intan masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat? Iya, Bu, datang tepat waktu dan mengerjakan piket harian. Alhamdulillah ya, Intan masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Kemudian apa yang Intan akan lakukan selanjutnya? Saya akan piket awal sebelum pulang sekolah, Bu. Biar keesokannya saya mengerjakan tugas piket harian lainnya. Nah, kapan Intan mulai melakukannya? Mulai hari ini, Bu, sebelum pulang sekolah saya membersihkan kelas terlebih dahulu. Ya. Kapan Intan akan melakukannya? Hari ini, Bu, sebelum pulang sekolah saya akan membersihkan kelas lebih dahulu. Bagus ya. Nanti Intan sudah berusaha menjadi lebih baik. Doakan semoga kita menjadi anak yang bertanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan tugasnya, ya. Kemudian juga kita doakan semoga bisa mematuhi semua keyakinan kelas yang kita buat bersama. Baik, Bu, terima kasih atas bimbingannya. Terima kasih juga Intan ya sudah hadir di ruangan ini. Untuk sekarang silahkan kembali ke kelas karena ada pelajaran yang harus kita ikuti. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Sehat? Kalau Ibu bilang halo, jawabnya apa? Hai. Bilang hai? Halo. Jadi sebelah kiri Ibu, waktu Ibu tanamkan ketika Ibu arahkan sebelah kiri, berarti sebelah kiri yang menjawab. Kalau Ibu arahkan di tengah, berarti yang tengah menjawab. Kalau Ibu arahkan sebelah kanan, berarti sebelah kanan yang jawab. Nanti kelihatan ya siapa yang semangat, siapa yang kurang Semangat. Siap? Siap. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. 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 Untuk semuanya halo halo. Hai. Alhamdulillah ya dari jawabannya
Belajar. Oke, hari ini Ibu mau mengajar anak Ibu semuanya untuk membuat keyakinan kelas ya. Ada yang sudah paham atau sudah mendengar mengenai keyakinan kelas? Boleh berpendapat? Apa itu keyakinan kelas? Ada yang kalian tahu apa itu keyakinan kelas? Isinya apa? Apa? Kesepakatan kelas. Boleh, apa lagi? Apa? Ini udah benar ya? Kesepakatan ke kelas. Yang lain ada pendapat? Selain kesepakatan kelas, ada? Apa lagi? Aturan ke kelas. Kalau biasanya kalian di kelas itu ditempel aturan-aturan ya. Itu zaman dulu. Kalau di pendidikan guru penggerak yang sedang Ibu ikuti sekarang, tidak ada namanya aturan kelas. Yang ada apa? Keyakinan kelas, atau boleh juga dengan kesepakatan ke kelas. Sesuai dengan judulnya, keyakinan. Berarti nilai-nilai yang kalian yakini secara bersama di kelas ini. Jadi keyakinan itu berisi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebaikan yang harus dan wajib ada pada kalian. Contohnya nilai-nilai kebajikan apa? Nilai-nilai kebajikan apa contohnya? Hah? Apa nilai kebajikan? Contohnya apa? Bersikap sopan. Kemudian apa lagi? Ramah ya. Apa lagi? Hah? Santun ya. Apa lagi? Nilai-nilai kebajikan benar. Apa yang harus ada pada diri kalian? Jujur, boleh, bagus. Apa lagi? Masih banyak nilai kebajikannya apa? Jujur, ramah, tadi ya, sopan, kemudian apa lagi? Yang di tengah nih, belum ada jawabannya, apa? Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik yang harus ada pada diri kalian. Apa? Menghargai guru ya, menghargai teman, kemudian apa lagi? Hah? Apa lagi? Sangat banyak nilai-nilai kebajikan ya. Jujur, bertanggung jawab. Dan nilai-nilai kebajikan ini harus ada pada kita, dan inilah yang akan kita sepakati. Kan seperti yang bilang tadi, nilai kebajikan itu sangat banyak sekali. Apakah kalian mampu melaksanakan semua nilai-nilai kebajikan itu? Mampu? Mampu nggak? Pasti tidak 100% semuanya mampu. Makanya di antara sekian banyak nilai-nilai kebajikan, kita sepakati hari ini nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita laksanakan di kelas ya. Kalau kita tulis mungkin ada 100 nilai kebaikan. Nilai kebajikan sanggup dilaksanakan ya? 100 itu? Ya, jadi kita Ibu rasa tidak sanggup ya. Kalaupun sanggup tidak maksimal, tapi Ibu hari ini meminta kalian untuk menuliskan nilai-nilai kebajikan yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas juga bisa, tapi kita fokusnya di dalam kelas ya. Nah, di antara berbagai nilai kebajikan, nilai-nilai apa ada yang kira-kira kalian mau terapkan di dalam kelas ya. Nah, untuk itu nanti nilai keyakinan kelas ini yang kalian tulis ini berdasarkan kesepakatan kita bersama ya, kesepakatan Ibu dengan kalian, kemudian teman dengan teman yang lain. Walaupun ini menuliskan nilai kebajikan yang menghargai, tetapi yang lain juga harus ikut karena sudah kita sepakati secara bersama. Ya, ada pertanyaan? Ada? Tidak. Nah, kalau tidak, Ibu minta kalian menuliskan nilai keyakinan yang mau kalian terapkan di kelas di sticky note. Kemudian setelah dituliskan, nanti langsung ditempelkan satu persatu ya di kelas ya. Coba kita namanya. Yang cowok pink ya? Pink. Nah, jangan ya. Yang pink aja. Saya bagikan ke teman-teman ya. Coba bagikan ya. Cepat. Nah, yang sudah mendapat sticky note, silakan langsung ditulis. Boleh 2, 3 ya, silakan ya. Kalian tulis, tapi nilai-nilai itu nanti harus kalian laksanakan di kelas. Idealnya ditulis-tulis saja. Ya, boleh 1, 2 atau 3, terserah. Belum dapat? Jangan nangis ya, belum dapat ya, dikasih ya. Nah, kalau nangis repot ya. Nah, dikasih permen kalau nangis ya.
Tulis, langsung ditulis nilai-nilai kebajikannya. Wajib ya, ada nilai-nilai kebajikan yang akan dilaksanakan di kelas ya. Nanti ditempel. Kalau sudah, silakan langsung ditempel. Melayani. Langsung tempel aja, nggak masalah. Kalau siap. Nah, tempel Risa. Tempel ya, jangan lupa tempel teman-temannya ya. Karena ini keyakinan kelas kita bersama. Boleh di mana aja ya. Kalau kita bisa dan cacat biar dulu. Nggak cacat. Tempelnya nggak cacat. Oke, baik. Sudah dituliskan semuanya? Sudah? Kalau sudah, ada yang mau bantu ibu membaca? Keyakinan kelas yang sudah ditulis? Ah, silakan Intan. Dibacakan ke depan ya, keyakinannya. Dan buat yang lain, harap didengar baik-baik ya, karena ini kesepakatan kelas kita bersama ya. Silakan Intan dibacakan. Kesopanan ya, setuju? Setuju. Kemudian apa lagi? Ketertiban, Setuju? Setuju ya. Kemudian apa lagi? amanah, Amanah. Lanjut. sopan, Nanti tanggung kalau ada jawab, yang tidak jujur. setuju, dia angkat tangan ya. Ya, ada amanah. Kemudian apa lagi? Sopan, tanggung jawab, jujur. Jujur. Lanjut. Bertanggung jawab, Bertanggung jawab. bergotong royong, Royong. Oke. saling menolong, berbicara sopan, kerjasama, disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin, kerjasama, tidak boleh ngerokok. Tidak merokok terus ya. Disiplin dan datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Saling menghargai seluruh teman. Mandiri, kerjasama dalam kelompok, menjaga kebersihan di dalam kelas. Saling menghargai satu sama lain. Kreatif, bertanggung jawab. Sudah habis? Sudah. Ya, terima kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman yang sudah membacakan keyakinan kelasnya ya. Dari yang sudah didengar tadi, ada yang berpendapat lain atau mau ditambahkan lagi? Mungkin ada yang belum ada, tadi boleh ditambahkan, ada? Ada tambahannya? Sudah? Nah, kalau tidak ada, mungkin Ibu mau menambahkan ini ya. Sebentar. Video. Berdoa tadi ya, ada nggak yang tadi menuliskan berdoa? Ada? Ada. Bisa kita tambahkan? Bisa. Nah, jadi kalau tidak ada, kita tambahkan dulu ya ke kesepakatan kelas. Kelas berapa ini? 3 IPA 1. 3 IPA 1. Nah, yang pertama apa tadi? Berdoa. Kapan kita berdoanya? Sebelum belajar. Dan sesudah belajar. Ya, jangan sebelum belajar.
Iya. Nah, untuk keyakinan kelas ini tidak menggunakan kata-kata negatif, tapi lebih mengajak ke yang positif ya. Kalau misalnya tidak tepat waktu, jadinya apa? Tepat waktu. Kalau jangan membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi yang positif apa? Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Atau buanglah mantan pada tempatnya. Ya, itu ya. Nah, pertama kita lihat kesopanan. Kesopanan ini apa dulu? Terhadap teman aja atau harus terhadap semuanya? Semuanya. Jadi kita ubah nggak boleh tidak sopan. Tapi apa kata-katanya? Bersikap sopan dan santun ya. Tadi ada yang mengatakan santun juga di sini. Semua orang. Jadi sopan santun ini nggak hanya sama teman, nggak hanya ke guru. Nanti kalau ada juga warga sekolah lain kayak teknik misalnya ya, kalian harus berbuat sopan. Oke, apalagi yang kedua, yang ketiga ya, saling menolong dan berbicara, saling menolong kemudian berbicara sopan juga. Berarti apa? Saling. Tadi banyak kerjasama. Tolong menolong sama nggak dengan saling? Kerjasama dengan tolong menolong sama nggak? Hah? Tolong menolong kerjasama sama? Nggak sama. Bedanya di mana? Sama. Tolong menolong dengan kerjasama. Saling kerjasama kok. Kalau tolong menolong? Membantu. Sama nggak? Sama ya. Bahasanya aja yang berbeda. Jadi kita ambil satu aja ya. Saling sama ya. Baik. Terutama saling kerjasama saat pembelajaran. Ini saat pembelajaran artinya dalam pembelajaran kelompok. Bukan saat ulangan ya. Kalau ulangan tidak boleh kerjasama. Ya. Saling tolong-menolong sama juga dengan kerjasama. Kemudian ada sopan santun, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab apa? Itu lebih ke tiket harian ya. Apa? Bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Tugas yang diberikan. Apa aja tugasnya misalnya? Apa tugasnya? Kalau piket, apa tugasnya? Kemudian menyapu ruang kelas, kemudian juga di luar kelas. Kemudian apa lagi tugas piket? Mengambil buku di perpustakaan atau mengembalikan ya. Kemudian yang kelima, apalagi tanggung jawab sudah, bergotong royong tadi ya, menjaga kebersihan. Apa kan kalimatnya? Menjaga kebersihan apa? Saling menjaga kebersihan apa? Kelas dan luar kelas ya. Kemudian yang keenam, kebersihan sudah, disiplin. Nah, disiplin dan tepat waktu ini sudah benar ya. Jadi tidak perlu kita tambahkan lagi kalimatnya. Disiplin dan tepat waktu. Ini mungkin agak terbalik ya, seharusnya nomor 6 ini harus di nomor 2 ya, bagusnya di nomor 2. Kemudian apalagi? Tanggung jawab sudah. Kreatif ya, berarti apa? Kreatif yang hampir bersama, kemudian mandiri, berarti harus memiliki sikap apa? Kreatif. Mandiri tadi ya. Mandiri dan kreatif.
apa? Hah? Dilarang masih negatif ya. Ketika kita merokok itu ya, jadi harus kalian tahu merokok itu ada dua ya, ada merokok aktif, ada merokok pasif. Apa perbedaannya merokok pasif dan aktif? Kalau pasif ya, kalau yang aktif ya itu orang yang merokok, berarti pelakunya. Yang pasif apa? Yang mencium asap rokok atau yang di samping orang merokok. Tapi yang harus kalian tahu, merokok pasif itu lebih berbahaya dibandingkan merokok aktif ya. Ketika si Rijal merokok ya, kemudian ada Dimas di samping. Ini yang bahaya orang yang merokok atau orang yang samping? Di samping. Kenapa orang yang samping? Berarti orang yang merokok masuk ke perokok apa? Aktif. Ini masuk ke perokok pasif. Nah, aktif dengan pasif lebih bahaya mana? Pasif. Kenapa bahaya pasif? Menghirup asap. Yang berbahaya apa? Bukan rokoknya, tapi asapnya. Ya, karena di dalam rokok itu ada nanti mengandung namanya nikotin. Nikotin itu membuat kita semakin ketagihan. Jadi ketika kita memulai merokok itu besok atau selalu diminta untuk merokok. Kayak orang kecanduan kopi. Makanya jangan coba-coba untuk merokok. Jadi kecanduan. Nah, ketika kita merokok di samping orang, kita menghargai orang nggak? Tidak. Ya. Ketika kita merokok, makanya kalau di tempat-tempat misalnya di perusahaan atau di dinas, di sekolah, seharusnya itu harus disediakan satu tempat khusus untuk merokok. Jadi orang-orang merokok berkumpul di satu tempat, ya. Kalaupun dia berbagi kebahayaan ya, dia berbagi sesama sendiri. Jadi nggak boleh kita merokok di tempat umum. Kalau aturannya sebenarnya dia ada satu kawasan khusus untuk orang merokok. Tapi ketika kita merokok di sembarang tempat misalnya, apakah kita menghargai orang lain? Tidak. Jadi ketika kalian merokok misalnya ya, apalagi di ruang kelas, berarti tidak menghargai satu sama lain. Berarti kita ambil di sini apa? Saling menghargai satu sama lain ya. Ini masuk ke poin ini. Kemudian disiplin sudah, tanggung jawab sudah, saling menghargai ya. Disiplin, datang tepat waktu, mandiri, jujur, bertanggung jawab, mandiri, saling menghargai, ini bagus ya. Nah, berarti saling menghargai satu sama lain. Kemudian bersikap jujur ya terhadap semua orang. Ya, semua orang. Yang belum apa? Kerjasama sudah, menjaga kebersihan sudah belum? Sudah ya. Tidak boleh merokok. Nah, tidak boleh merokok masuk kemana? Ke poin 8. Kerjasama disiplin. Oke ya. Ibu rasa sudah semua di sini. Ada mau tambahkan lagi dari 9 yang ibu tulis? Ada? Sudah cukup ya? Nah, jadi ibu bacakan. Yang pertama ada berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua apa? Bersopan dan santun ke semua orang. Ketiga, saling bekerjasama saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran ya. Keempat apa? Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 5, saling menjaga kebersihan kelas. 6, disiplin tepat waktu. 7, memiliki sikap mandiri dan kreatif. 8, saling menghargai satu sama lain. Dan 9 apa? Bersikap jujur terhadap orang. Nah, ini yang sudah ditulis semua ya. Tadi ibu nggak tulis ya. Yang ibu tambahkan hanya di poin 1. Artinya yang sudah kalian tuliskan dan kita buat bersama kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya, ini harus kita jalani semuanya. Karena ini bagian dari menerapkan budaya positif, menerapkan disiplin positif. Ketika kalian sudah buat perjanjian, ini namanya sama juga dengan perjanjian. Namanya perjanjian kita buat sendiri dan kita langgar sendiri.
Tidak, namanya yang sudah kita buat, sudah kita janji harus ditepati. Tapi ketika kalian melanggar, berarti kalian tidak menghargai siapa? Diri sendiri. Karena sudah kita buat sendiri, kemudian kita langgar sendiri. Kita menghargai diri sendiri nggak? Tidak menghargai. Jadi supaya kita menghargai diri sendiri, ya, kita harus menerapkan apa yang sudah kita tuliskan di sini. Nah, apabila nanti kesepakatan kelas ini kalian langgar, kira-kira apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Pasti ada yang melanggar, ya? Ada nggak yang melanggar? Ada. Nah, Ibu harap tidak ada yang melanggar. Nah, apabila ada yang melanggar, nah, apa konsekuensinya? Apa? Hah? Apa konsekuensinya kalau melanggar? Fauzan? Apabila dilanggar, apa konsekuensinya? Denda. Hah? Denda. Dendanya apa? Apa dendanya? Apa dendanya kira? Hah? Nah, dihukum. Ini minta dihukum, ya. Dendanya minta dihukum. Yang lain apa? Ada? Gimana? Nah, ini harus nanti kalau dilanggar harus ada konsekuensinya. Namanya sesuatu yang kita kerjakan sudah dijanji, kalau diingkari pasti ada konsekuensinya, ya. Nah, dari kesempatan kelas ini kalau dilanggar, yang pertama mungkin dipanggil dulu, ya. Ya, Ibu panggil kesempatan kelasnya apa yang dilanggar. Kalau 2 atau 3 kali nanti Ibu panggil, Ibu bimbing. Nah, kalau tidak ada perubahan, nanti baru Ibu panggil, kasih ke BK, kasih ke guru bimbingan konseling. Oh, bimbingan konseling juga belum sanggup, nanti Ibu kasihkan ke Ibu panggil orang tua atau kepala sekolah. Saat kalian tidak piket, ya, saat kalian nggak mau piket, kemudian tidak mau bekerja sama, kemudian merokok, itu merupakan suatu nilai kebajikan yang tidak diterapkan. Berarti kalian melanggar. Sudah wajar kalau misalnya Ibu panggilkan orang tua? Wajar. Merokok di kelas, tidak mau piket, kemudian selalu datang terlambat. Apakah wajar kalau Ibu panggilkan orang tua misalnya? Ya. Kenapa nggak wajar? Ya, udah merokok, ya. Kemudian tidak mau piket, datang selalu terlambat, ya. Nah, nanti konsekuensinya yang pertama Ibu bimbing dulu 2 atau 3 kali, kalau tidak bisa nanti baru dikasih ke mereka atau ke orang tua, ya, dipanggil orang tua. Nah, dari kesempatan kelas ini ada yang mau bertanya? Ya, keyakinan kelas yang kita buat, ada yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada, ya. Terima kasih hari ini telah kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas ini akan kita buat, ya, di selembar karton, ya. Nah, kita tulis yang agak besar supaya nanti kalian bisa melihat. Oh, saya keyakinannya sudah saya langgar misalnya, ya. Biar teman-teman yang lain juga bisa menilai atau melihat teman-teman yang lain sudah melanggar, ya, keyakinan, ya. Bisa, ya. Nanti kita tempel di mana? Di kelas, ya. Semua kesempatan ini kita tempel supaya kalian ingat terus keyakinan kelasnya. Kalau dulu kita kenal dengan aturan kelas, sekarang kita kenal dengan keyakinan kelas, ya. Semoga dengan adanya keyakinan kelas ini membuat anak-anak Ibu semakin disiplin, ya, atau bisa membudayakan disiplin positif di kelas atau di sekolah, ya. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini, ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiati, kelas 3 IPA 1, asal sekolah SMA Negeri 1 Merah Mulia. Jadi setelah kami melakukan kesepakatan kelas, saya merasa senang karena Ibu Nur Hamidah telah mengajak kami semua untuk melakukan kegiatan kesepakatan kelas, sehingga kelas kami menjadi tenang dan nyaman, dan kami lebih mengetahui nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan dalam diri seseorang. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salia, salah satu guru SMA Negeri 1 Merah Mulia. Pada hari ini saya akan melakukan refleksi tentang aksi nyata diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh rekan saya, Bu Nur Hamidah. Nah, jadi pada pemaparan beliau, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang luar biasa. Di antaranya adanya penerapan segitiga restitusi, di mana dalam penerapan tersebut kita mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan. Ya, jadi kan di sekolah itu ada beberapa permasalahan yang terjadi dengan siswa. Jadi selanjutnya juga dalam pembuatan keyakinan kelas, beliau juga memberikan tips bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas tersebut. Nah, jadi keyakinan kelas tersebut dirumuskan ataupun dibuat berdasarkan ide ataupun keyakinan dari anak-anak tersebut. Nah, jadi ketika pembuatan itu bukan hanya saja guru yang terlibat, melainkan juga anak-anak. Nah, jadi keyakinan kelas tersebut dibuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri anak. Misalkan adanya disiplin, tanggung jawab, dan lain. Kemudian setelah dirumuskan keyakinan kelas tersebut, beliau juga mengatakan bahwa keyakinan kelas itu agar bisa dilaksanakan oleh semua pihak, khususnya di kelas tersebut, maka didesain ya dengan begitu menarik sehingga bisa dijalankan dan untuk bisa diingat oleh semua siswa, khususnya yang ada di kelas tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya refleksi. Ya, lebih kurang saya mohon maaf. Demikianlah refleksi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi orang lain khususnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi CGP dan rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Nah, rangkaian kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan tentu masih ada kekurangannya, sehingga perbaikan yang akan saya lakukan akan menjadi pertimbangan saya dalam menyusun rencana perbaikan dan tindak lanjut ke depan. Berdasarkan hasil diseminasi budaya positif, ditemukan masih ada guru yang menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau dalam mengatasi berbagai permasalahan murid, sehingga perlu adanya perbaikan ke depannya agar guru menggunakan posisi manajer untuk membimbing murid. Kedepannya saya mengupayakan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru dalam menerapkan segitiga restitusi. Hal tersebut diperlukan agar guru dapat menanamkan disiplin positif pada murid tanpa menghakimi, melainkan dengan cara memberikan kesempatan kepada murid secara bebas untuk memperbaiki kesalahan mereka atas kesadaran mereka sendiri. Kemudian juga saya akan melakukan pendampingan kepada guru agar semua kelas dapat membuat keyakinan kelas dengan baik sehingga terciptanya budaya positif di sekolah. Terima kasih. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerak.